Aduh, kebotakan ini. Tunggu, gue permak dulu rambut gue yang botak ini. Oke, jadi hari ini, langsung dingin loh, bener. Kita ingin membahas apa? Toxic people. Bukan toxic people, ngaco. Toxic positivity. Nggak, jadi kemarin itu gue ada ngeliat sharean di Facebook yang intinya Sharean. Ya oke. Yang intinya toxic positivity itu common banget sekarang. Kita bukannya pengen sharing as if kita tahu super atau kita pengen bilang ke orang oke, avoid doing this, kagak. Ini kita cuma lagi discussing aja something yang gue stumbled upon di internet dan menurut gue menarik gitu. Ya udah. Nggak, ada satu poin yang menurut aku menarik banget kan, yang dia bilang Gitu ya. artikel ini. Nama orangnya siapa gue udah lupa, pokoknya dia nge-share lah gitu tentang menurut dia toxic positivity itu seperti apa. Oh, contohnya tuh sebenarnya kayak gini aja, kayak diminishing other people's problem gitu ya. Iya nggak sih? Yeah. Kayak misalnya lu ngapain sih? Apa sih yang lu stresin? Orang lu juga hidupnya enak gitu. Iya. Mungkin kayak kemarin pas ada baca juga orang share percakapan dia lagi curhat, malah dibilangin ya lu masih mending lah gua gitu. Terus dia balas kayak gue cuma mau curhat, bukan mau adu nasib gitu. Nah ini juga something yang interesting, Eds, tuh gak sih? Kayak aku tuh realize aku juga pernah kayak gituin orang. Nggak, we talk about this before. Kita nggak mungkin nggak pernah gituin kita nggak pernah gituin orang. Kita nggak mungkin nggak pernah gituin orang gitu. Tapi gini, line-nya tuh di mana ya? Kita tuh harus draw the line di mana between kita jadi pendengar yang baik atau memang ketika teman kita udah kelewatan ngeluhnya atau kelewatan being ungrateful, kita sebagai teman harus remind mereka bahwa enggak lah gitu. Mungkin ya kita harus ada tahapannya. Kalau misalnya itu kita baru pertama kali denger cerita itu, ya kita pasti memang kasih pendapat yang lebih konstruktif, demokratis. Iya, dan juga lebih membangun kan, karena kita baru pertama kali denger gitu. Kalau misalnya mungkin udah 2-3 kali, 4 kali dan ternyata dia juga nggak berubah, minimal mengconsider lah tips kita gitu. Iya sih. Atau mungkin degree dari problem yang dia sampaikan gitu ya. Mungkin kalau receh banget gitu. Iya. Ya mungkin lebih baik mengambil sikap menjadi pendengar aja gitu ya. Ini sebenarnya zaman tuh berubah jadi apa sih? Zaman tuh berubah jadi pretty crazy ya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir. Tapi aku lumayan percaya hal kayak begini tuh udah ada. Iya, dari sejak dimulainya interaksi sesama manusia kali. Enggak, udah ada, benar. Makin kesini kita makin ada istilahnya lah untuk setiap kecenderungan, istilah dia tuh kita udah mulai ada, tapi termsnya aja gitu. Tapi it's getting worse sih, ya, karena internet. Karena internet, iya. Apalagi sekarang sosial media ya, in particular gitu. Lu tuh didorong untuk menunjukkan sisi terbaik lu kan. Iya. Kalau zaman dulu belum ada internet, misalnya kita lagi naik pesawat, misalnya di samping kita ada orang lagi ngobrol, terus kita nguping, kita nggak bisa tiba-tiba update status. Oh bukan ya? Nggak bisa tiba-tiba nyalak mereka dah kan, kayak kok lu cara berpikirnya kayak gini gitu. Karena nggak enak sama orangnya. Dan kita statusnya cuma nguping doang. Paling kita cuma bisa ngejudge itu orang di belakang gitu. Tapi kalau sekarang di sosial media, lu nggak kenal aja lu tinggal komentar. Iya. Banyak orang juga alter egonya kan keluar di sosial media. Misalnya ketika mereka mungkin di kehidupan nyatanya mereka kurang bisa vokal. Iya, benar-benar. Komentar gampang. Oh iya, Eds, ini juga menarik banget nih, Eds. Toxic positivity yang aku baca nih, contohnya nih. Jadi dia kayak gini, misalnya lu ketemu problem atau apa gitu, terus lu kayak kasih afirmasi ke diri lu gitu. Gua kuat, masalah ini kecil gitu. Jadi kayak lu udah kasih afirmasi positif ke dalam diri lu gitu loh. Instead of allowing yourself untuk memang dwell dulu aja di grief lah atau di disappointment yang lu rasakan gitu. Itu something yang good banget loh. Iya kan, kita kan diajarin kayak kita harus ngomong pada diri kita sendiri gitu loh. Ini masalah kecil. Gue terlalu emosional gitu, gue terlalu sensitif gitu kalau misalnya gue gini gitu loh. I don't know, something like that. Gue udah lupa sih exactly kata-katanya, sebenarnya lebih bagus daripada tadi aku ngomongin sih. Terus ya jadi harusnya orang lakukan adalah lu berpikir
oh ya emang yang hal seperti ini tuh unfortunate gitu loh, gue ternyata se-emosional ini atau gue ternyata sepayah ini. Tapi it's okay, jadi lu harus allow that to happen dulu, lu harus allow that to sink in dulu bahwa it's okay lu seperti ini. Perlahan-lahan lu akan cari cara untuk berubah gitu loh. Sebenarnya tujuan akhirnya emang seperti yang diafirmasi itu, kayak kita lebih besar dari masalah kita. Iya, tujuan akhirnya, bener-bener. Tapi prosesnya benar, ketika lagi proses ya kita harus lihat kita sekarang di step yang mana gitu. Iya. Kalau mungkin memang kapasitas kita sudah menjadi besar dan memang masalahnya sudah kecil, itu akan jadi gampang. Iya. That's why kadang ada orang juga yang kasih afirmasi, instead of gue lebih besar daripada masalah gue, lebih kayak gue bisa mencari solusi atas masalah-masalah gue. Iya, gitu. iya. Tapi, itu ada, cuma sometimes memang kecampur-campur sama afirmasi yang tiba-tiba gue udah sudah lebih besar. Bener. Tapi kamu tau gak sih, aku ya kadang kalau aku berdoa gitu ya, kayak dulu waktu gue punya mata ikan tuh, gila itu depressing moment banget tuh. Dulu gue punya mata ikan guys, dan itu kayak 6 bulan gak hilang gitu. Aduh, gue udah sampai operasi, bayangin 5 juta. Sakit banget pula juga di black tuh kaki gue, sampai sekarang masih berbekas tuh. Dan itu gak hilang. Habis itu sempat ada momen dimana setelah operasi lukanya kayak kebuka dan dia kayak bolong gede banget, gue bisa lihat daging gue, terus gue freaking out banget. Gue bisa kayak di dalam kamar, gue sampai nangis-nangis pelukin bantal gitu. Terus nyokap gue masuk kayak, kenapa lu gitu? Gue bilang, gue takut kaki gue gak nutup lagi gitu. Pokoknya itu 6 bulan yang very gak banget lah. Anyway, aku juga pernah bahas ini kan sama kamu kan, kayak setiap kali gue berdoa gitu, aku bukannya mengharapkan kesembuhan instan gitu loh. Aku sort of yakin sih it's gonna be okay at the end. Tapi kan sekarang belum okay nih selama 6 bulan gitu. Gue cuma minta dikasih strength aja untuk melewati ini gitu loh. Iya gak sih? Sebenarnya gini sih yang bener-bener penting banget. Ketika kita berucap sesuatu nih, misalnya kita lemah gitu ya, kita menjadi kuat gitu. Ketika kita kasih afirmasi ke diri kita atau kita berdoa bilang gue pengen jadi kuat, gue pasti jadi kuat. Tapi kan gak ada yang bisa menjanjikan kita kan, akankah kita at the end of the day kuat gitu loh. What if at the end of the day kita tidak pernah berubah? Jadi lu memang harus belajar self acceptance dulu gitu loh. Kalau lu nggak punya self acceptance, any kind of positivity itu bisa mudah sekali berubah jadi toxic. Bener-bener. Dan setiap orang kan kapasitasnya berbeda-beda. Ya itu yang beberapa hari lalu aku baca itu loh, yang kayak jangan bener-bener abisin waktu lu untuk jelasin sesuatu ke orang, sesuatu yang sebenarnya cuma bisa mereka pelajari lewat pengalaman. Gitu. Mungkin lu udah lewat pengalamannya, lu sudah dapet pengalamannya, tapi lu nggak bisa jelasin ke itu orang dan bikin dia benar-benar mengerti, unless dia jalanin sendiri. Kalau yang benar-benar bijak adalah orang yang sebenarnya gue tahu step by stepnya dia kayak gimana, tapi karena dia sekarang masih di step yang ini, ya gue kasih taunya berdasarkan stepnya dia, keadaan dia yang sekarang. Bukan yang mulianya, karena yang mulianya itu memang masih jauh dan masih belum kelihatan banget sama orangnya. Gitu. Aku pun sering ngelakuin kayak gitu kan, gitu loh. Karena aku ngerasa kayak gue justru sayang, kalau gue nggak sayang gue nggak ngelakuin ini. Tapi setelah itu selesai pembicaraannya, aku sering mikir gitu loh, apakah itu efektif? Iya. Sometimes ketika lu ngelakuin itu, bukannya itu orang jadi kayak oke, gue akan berubah segala macam, itu bagus, malah kadang itu jadi ada luka aja, luka tambahan. Kita berpikir kita mau menyembuhkan orang, tapi sebenarnya kita malah tambahin goresan lagi ke orang gitu. Tuh ada satu lagi nih. Jadi toxic positivity itu kan bisa jadi berupa kata-kata yang positif yang lu sampaikan ke orang, niatnya baik, tapi sebenarnya lu malah bikin dia makin ngedown gitu. Bisa itu gitu. Atau bisa juga perasaan lu terhadap diri lu sendiri in the terms of happiness. Jadi toxic positivity itu adalah sebuah keadaan di mana happiness atau the state of being happy itu terlalu dibesar-besarkan di mana-mana. Sampai lu ngerasa kalau lu tidak happy atau lu tidak grateful, itu lu super salah gitu loh. Nah, efek terakhirnya adalah lu jadi denial. Lu jadi denial karena lu tidak pengen berada di posisi salah dong. Lu jadi denial, lu jadi ngerasa kayak enggak, gue gini kok. Dan lu suppressing perasaan lu yang sebenarnya gitu loh. Bahwa sebenarnya aduh ya gue nggak gitu sih, gue sebenarnya nggak happy sih gitu. Iya, lu nggak mengizinkan diri lu untuk memproses sih sebenarnya kesedihan lu, rasa tidak nyaman, masalah-masalah lu. Jadi
kita dipaksa untuk memendam dan iya, ya lama-lama jadi penyangkalan sih. penyangkalan bener, diri. denial itu sih yang paling parah, bener-bener. Ini something yang interesting banget ya, Eds, karena keadaan sosial zaman sekarang gitu, both online ataupun offline, itu memang requires kita untuk memiliki self confidence dan self love yang tinggi kan, for us to be able to survive gitu. Karena ya kan, kayak society kan udah makin chaotic kan, a lot of things yang true itu udah no longer appear gitu, ngerti gak sih? Kebanyakan yang appear di luar adalah hal-hal yang memang lu faking it gitu, karena lu pengen fit in, lu pengen blendingin aja sama society gitu loh. Jadi sangat mudah untuk lu bener-bener lost in that state, dan lu tidak mengetahui lagi sebenarnya apa sih yang truly lu rasakan. Dan mungkin gini ya, toxic positivity itu adalah ketika lu melihat, misalnya lu orangnya sukanya di rumah gitu, gue orangnya sukanya keluar misalnya gitu, dan lu nggak happy, lu orangnya kayak depressed and everything gitu, terus lu melihat gue very happy gini-gini, dan and then lu think bahwa oh emang happiness itu dirasakan orang-orang seperti si Sisil yang heboh, yang sukanya keluar, bukan dirasakan orang-orang seperti gue yang nggak suka ketemu orang, sukanya mendem di rumah gitu. Padahal the real positivity adalah knowing that lu bisa berbeda sama orang lain yang kelihatannya super happy, yet lu find happiness anyway gitu. Iya, mungkin ketika lu sendiri malah lu lebih happy ketika lu jalan-jalan dan ketemu orang kali. Iya, bener juga kan Eds itu. Iya, tipe happiness-nya orang beda-beda gitu. Jadi jangan sampai kena bawa standar. Iya benar, standar tertentu. Standar happiness tertentu, benar. Enggak, tapi benar sih Eds, itu something yang tadi kamu ngomongin, ada standar happiness, standar being positif di sosial media, di society, yang semua orang jadi look up to, padahal itu salah gitu. Iya, yang ngebahas. Main kalau dulu orang bilang apa, personality orang bisa banyak dan beda-beda, tapi kalau di sosial media mirip semua, gila. Iya, bener-bener. Oh ya, ada nih satu in general ya. Misalnya gini, ini something yang definitely pernah terjadi pada gua dan pernah terjadi pada Freddy juga. Dan gua rasa pasti pernah terjadi juga deh sama kalian, ini common banget. Misalnya ada percakapan antara dua orang ya. Misalnya si A bilang, ya nih gue sebenarnya dulu banget gue kayak giniin ya masih ABC, dan gue sebenarnya gue nggak seneng, gue sakit hati, atau itu membuat gue jadi trauma akan apa gitu. Lalu si B yang lagi dengerin si A, dia bilang ya udahlah itu kan juga udah lama gitu, ya udahlah lu kan gini gitu. Dan sampai seperti kita kalau kita cerita ke orang tua atau ke siblings kita yang deket gitu ya, mungkin lebih mudah lagi bagi mereka untuk gituin kita gitu loh, karena kan hubungan keluarga itu kan deket ya kan. Nah, it's interesting juga nih ketika ngobrol sama kamu, aku baru kayak meng-connect everything, tuh gak sih, Ed? Ya memang idealnya lu tidak lagi memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu, idealnya ya kan. Tapi kan pada saat ini kapasitas si A atau kapasitas siapapun itu, orang-orang yang pernah ngomong kayak gitu, kita belum nyampe di situ gitu loh. Kita belum nyampe di kapasitas orang-orang yang bisa let go gitu. Ya gak sih? Kalau itu masih mengganggu pikiran kita ya, sebenarnya kita tahu kita belum bisa lah, jadi it's okay untuk lebih menerima diri kita lah yang berpikir seperti itu. Iya, the first step adalah terima, acknowledge, terus lu have honest conversation aja sama diri lu sendiri bahwa oh iya nih, hal-hal seperti ini yang ngebother gua gitu. Hal-hal yang terjadi di masa lalu seperti ini tuh sebenarnya menorehkan luka yang seperti ini ke gua gitu loh. Ketika lu udah bisa accept itu, baru mungkin journey lu untuk letting go itu mulai. Karena itu namanya sebenarnya ya salah satu part dalam menyembuhkan diri kita. Ini tuh interesting banget ya, tau gak? The more I think about it, ini interesting banget gimana line-nya itu tipis antara A, B, C, line-nya tuh tipis. Contohnya gini ya, maksud aku gini. Kalau lu punya pemikiran seperti itu, terus lu bilang pada diri lu sendiri, gila gue jelek banget lah, gue masih bawa luka lama, gila gue tuh fail banget lah, orang lain tuh gak kayak gitu. Itu kan lu namanya lu shit ya terhadap diri lu sendiri gitu. Yang bagus kan di tengah-tengah ya. Oh iya, gue tahu nih, gue acknowledge gini-gini. Saat ini gue belum bisa let go. Sekarang yang paling gak gue akan berusaha gini gitu kan. Ya, tapi lalu ada lagi nih perbatasan yang sebelah sini, ketika lu ngerasa kayak emang gue super deserve untuk ngerasa gini. Mereka itu emang bangke dulu gitu loh.
Ini lukanya nih, ini valid banget untuk gue merasa sebesar ini, dan gue nggak tahu, mungkin gue juga nggak akan bisa sembuh kali, karena memang dosa mereka begitu gede gitu misalnya. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak finding balance in between these three choices itu memang harus, lu harus constantly bertukar pikiran sama orang kali ya mungkin. Karena itu kan garisnya tipis banget loh untuk lu mengetahui sekarang lu lagi di stage mana. Iya kan? Ya kan, kalau makanya selalu kan ada tahapan dari yang kita sekarang yang real sama yang paling mulia. Yang paling mulia mungkin kayak ya kalau baca orang pasti bilangnya kayak ya lu nggak akan bisa bergerak maju sampai lu memaafkan orang itu, seberapapun itu besarnya itu salah orang. Itu paling mulia. Ya kita sekarang lihat dulu state kita di mana gitu. Oh ya mungkin gini, kayak ya gue belum bisa maafin itu orang dosanya besar sekali. Benar. Gitu. Oh kalau memang belum bisa, oh ya udah gitu. We'll see, maybe next time. Take your time gitu. Bener. Perlahan aja. Kalau sampai akhir ternyata lu nggak bisa memaafkan, mau gimana lagi? Tapi at least kita tahu tujuan mulianya di akhir mungkin kita mau memaafkan. Tapi kalau nggak bisa pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi terkadang ada orang yang sampai akhir memang kayak ya itu orang emang brengsek. Nah itu tipe orang yang mungkin karena dia suka memendam. Tapi kalau bedanya orang, walaupun dia belum bisa memaafkan, tapi at least dia mencoba sedikit, pasti hasil akhirnya berbeda dong, gitu. Yang penting jangan dirush, gitu. Nah karena standar tinggi banget, lu kadang nggak tahu stepnya di mana, lu mau langsung ikutin yang tertinggi, lu sangat membebani diri lu. It's either lu bisa mencapai itu atau enggak sama sekali. Lu jadi tidak menghargai progres lu perlahan-perlahan. Kalau aku ya, pengalaman aku personally ya, kayak semakin kita kesini gitu, semakin zaman semakin berubah gitu ya, kayaknya memang ada tuntutan dimana ketika lu diharuskan jadi pendengar, dan pendengar toh dari diri lu sendiri ada tuntutan bahwa lu harus memberikan solusi lah, lu harus mengatakan something else. Ngerti gak sih? Other than just listening. Ketika kita dengerin cerita yang orang, pertama kita langsung proses di dalam diri kita, apakah kita punya peristiwa serupa gitu yang pernah dialami. Gue juga langsung relate gitu. Iya, kita ngomper gitu supaya kita ya kayak kelihatan lebih berhak aja untuk ngajarin dia atau kasih solusi yang lebih baik ketimbang yang dia lakuin gitu. Benar sih, benar. Itu kayak memang build familiarity gitu. Iya. Antara problem dia dan kita gitu. Sometimes it's okay, I guess, kalau memang orang itu memang dari awal mungkin mau ngobrol sama kita karena mau dengar pendapat kita ya. Yang susah kadang sebenarnya orang nggak mau dengar pendapat lu, mereka cuma pengen lagi curhat aja gitu. Iya. Itu something yang aku juga have to learn sih. Itu something yang susah, apalagi kan bawel ya. Makanya sekarang ada yang bilang kan, teman yang benar-benar baik itu teman yang kayak ibaratnya kayak tong sampah, tongnya gede banget gitu. Dia bisa terima sampah-sampah yang lu lagi tuangin ke dia, tapi abis itu dia buang itu sampahnya. Dia nggak akan berlarut juga di dalamnya gitu. Jadi buangnya ke teman yang lain. Segini. Buang ke tong sampah yang lebih besar buat diproses lagi. Buang ke limbo gitu ya. Ya mungkin ngomongin toxic positivity, pertama kita untuk sebagai closingnya, apa yang kamu ingat lagi? Kalau kita berpikir sebagai orang yang mendengarkan cerita orang lain, mungkin ada kalanya kita sebelum kita dengar cerita mereka, mungkin kita ngomong dulu ke diri kita. Kita akan berusaha untuk mengerti. Mendengar dan berusaha mengerti posisi dia. Jangan langsung di-relate ke permasalahan kita. Dengerin aja. Mungkin kayak gue ngerti perasaan. Gue ngerti perasaan lu gitu. Oke, gitu. Dan bener. Ketika itu lu juga ngasih proses ya, mungkin kita bisa lebih hargai keheningan itu dulu gitu. Tapi maksudnya ya kita jadi kita harus selalu belajar ourselves juga gitu. Kita harus gitu ya, salam ceriwis gitu. Iya. Wah, dia udah makan cemilan pilus Garuda dia nih. Oke, udah. Ya udah. Bye. Gini kan babanya gini. Kruk gitu. Udahlah kriuk. Kriuk gitu. Udah kriuk banget. Enggak penting. Krik gitu. Ya udah. Dah.